Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM 207122019. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riset etnomatematika pada bangunan bersejarah. Di sini judul saya yaitu eksplorasi geometri dan pola matematika dalam arsitektur Masjid Agung Syekh Yusuf Goa. Adapun latar belakang masalah yaitu matematika, meskipun sering dianggap sebagai mata pelajaran abstrak di sekolah, memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa kontribusi matematika, kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin terjadi. Dengan mempelajari matematika, seseorang dapat mengembangkan kemampuan berpikir rasional, logis, dan sistematis. Proses ini berkontribusi pada peningkatan keterampilan dalam memecahkan berbagai masalah. Nah, untuk mendukung pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari, salah satu pendekatan pembelajaran yang tepat untuk memahami dan mempelajari matematika sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya adalah dengan mengintegrasikan kearifan lokal atau budaya yang biasa ditemukan di lingkungan sekitar ke dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang mengaitkan matematika dengan budaya dikenal dengan istilah etnomatematika. Etnomatematika merupakan bidang studi yang mengkaji hubungan antara matematika dan budaya, serta bagaimana matematika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Etnomatematika memiliki hubungan yang erat dengan geometri, terutama dalam konteks eksplorasi geometri dan pola matematika. Geometri meliputi bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar tersebut terdiri dari persegi panjang, segitiga, lingkaran, layang-layang, trapesium, dan yang lainnya. Sedangkan bangun ruang adalah bentuk geometri 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, seperti kubus, balok, tabung, kerucut, bola, dan limas. Oleh karena itu, matematika memiliki bentuk yang bervariasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga etnomatematika dapat diartikan sebagai alat untuk bertindak di dunia karena maju dengan cara lebih dekat dengan kehidupan nyata. Salah satu objek budaya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa adalah masjid. Pemilihan masjid sebagai objek budaya dalam pembelajaran matematika merupakan pendekatan yang menarik dan memiliki potensi yang besar. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi etnomatematika terkait masjid. Contohnya yaitu eksplorasi etnomatematika di Masjid Agung Kota Probolinggo, penelitian etnomatematika di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, serta penelitian etnomatematika yang lebih mendalam di Masjid Al-Akbar Surabaya. Selain itu, terdapat pula penelitian eksplorasi etnomatematika di Masjid Al-Alam Marunda dan yang lainnya. Penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingnya memahami hubungan antara unsur-unsur budaya dalam arsitektur masjid dan konsep matematika yang terkandung di dalamnya, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas tentang penerapan matematika dalam konteks budaya dan agama. Adanya penelitian dari beberapa masjid dari berbagai provinsi-provinsi di Indonesia membuat peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang etnomatematika dari Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya belum ada. Dalam penelitian ini, Masjid Agung Syekh Yusuf Goa dipilih sebagai objek penelitian utama dengan fokus pada konsep-konsep geometri yang diterapkan dalam arsitektur dan ornamen masjid. Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana unsur-unsur geometri tersebut
menjadi bagian dari keindahan arsitektur. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara bentuk-bentuk geometri dengan konsep-konsep matematika yang mungkin belum banyak diungkapkan sebelumnya. Melalui pendekatan etnomatematika, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana arsitektur tradisional seperti Masjid Agung Syekh Yusuf Goa dapat menjadi sumber inspirasi dalam pembelajaran matematika, serta memperkaya pemahaman tentang peran budaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun rumusan masalahnya yaitu dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep matematika dalam arsitektur Masjid Agung Syekh Yusuf dengan mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip geometri diterapkan dalam perencanaan struktur bangunan dan jenis pola matematika yang dapat diidentifikasi dalam dekorasi serta ornamen masjid tersebut. Kemudian tujuan penelitian dilaksanakan yaitu untuk mengungkap dan memahami konsep matematika dan prinsip-prinsip geometri dalam struktur bangunan masjid, serta mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen geometri dan pola matematika digunakan dalam desain arsitektur, baik pada struktur bangunan maupun ornamen hiasan. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan, di sini saya menuliskan 10 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya, yaitu tentang bangunan bersejarah. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ervan Yudianto, Rizka Febrianti, Sunardi, dan Titik Sugiyarti pada tahun 2021. Penelitiannya bertujuan untuk menggali etnomatematika pada bangunan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk membuat paket tes matematika bagi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bagian-bagian bangunan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember terdapat konsep-konsep matematika. Bagian-bagian bangunan yang dimaksud yaitu kubah masjid, tiang penyangga masjid, lantai 2, dinding pancuran ruang wudhu, dan menara masjid. Konsep-konsep matematika yang muncul adalah bangun datar, bangun ruang, kekongruenan, dan refleksi. Nah, dari 10 penelitian terdahulu yang relevan yang saya ambil, terdapat kesimpulannya yaitu dari ke-10 penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai bangunan bersejarah dan arsitektur tradisional di berbagai daerah seperti candi, masjid pura, dan bangunan khas lainnya mengandung elemen-elemen matematika yang kaya akan konsep geometri dan aritmetika yang diteliti melalui pendekatan etnografi. Setiap bangunan memiliki bentuk-bentuk geometri yang spesifik seperti persegi, segitiga, lingkaran, trapesium, kubus, prisma, dan limas, serta mencerminkan konsep transformasi geometri seperti refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Temuan ini relevan dengan penelitian konsep dan pola matematika pada bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf yang dapat diteliti lebih lanjut untuk mengeksplorasi unsur geometri, struktur ruang, serta pola-pola matematis dalam arsitektur masjid dengan menggunakan penelitian serupa yakni etnografi. Adapun kajian teori yang pertama yaitu penelitian etnografi. Istilah etnografi berasal dari kata Yunani, etnos yang berarti orang dan graphein yang berarti tulisan. Istilah itu kemudian diartikan sebagai sejenis tulisan yang menggunakan bahan dari penelitian lapangan untuk menggambarkan kebudayaan manusia. Jadi secara etimologi, etnografi adalah gambaran suatu suku bangsa yang berkaitan erat dengan kebudayaannya, atau dapat dikatakan etnografi adalah uraian atau gambaran tentang bangsa-bangsa di suatu tempat dan di suatu waktu.
Yang kedua, etnomatematika. Etnomatematika pertama kali diperkenalkan oleh De Ambrosio pada tahun 1978. De Ambrosio menggunakan istilah etnomatematika untuk mengungkapkan hubungan antara budaya dan matematika. Etno digambarkan sebagai semua unsur-unsur pembentuk identitas budaya seperti bahasa, kode-kode, jargon, nilai dan kepercayaan, makanan dan pakaian, dan kebiasaan. Yang ketiga, bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah atau biasa disebut dengan bangunan tradisional adalah bangunan yang selain menjadi wujud fisik dari kebutuhan manusia akan tempat tinggal, bekerja, dan beribadah, juga merupakan ekspresi dari identitas budaya suatu masyarakat. Setiap bangunan dengan bentuk material dan detailnya mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan tradisi yang dimiliki oleh suatu budaya. Bangunan tradisional adalah struktur yang dibangun dengan mengikuti teknik, gaya, dan bahan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh suatu komunitas. Ciri-ciri bangunan tradisional meliputi penggunaan material alami, desain yang harmonis dengan lingkungan, serta ornamen yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai lokal. Yang keempat yaitu Masjid Agung Syekh Yusuf Goa. Secara umum, Masjid Agung Syekh Yusuf Goa ini berada di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 1980 dan direnovasi pada tahun 2016 dengan tujuan untuk memperluas kapasitas dan memperbaiki strukturnya agar lebih modern dan fungsional. Renovasi ini meliputi perbaikan dari segi estetika dan infrastruktur sehingga masjid dapat menampung lebih banyak jamaah. Lokasi Masjid Agung Syekh Yusuf merupakan termasuk dalam lokasi yang strategis di Goa, menjadikannya mudah diakses oleh masyarakat, dan masjid ini sering dijadikan tujuan wisata religi. Dengan nama yang diambil dari tokoh penting dalam sejarah Islam, Masjid Agung Syekh Yusuf tidak hanya menjadi tempat peribadatan, tetapi juga simbol identitas dan kekuatan komunitas Muslim di Goa. Adapun gambar Masjid Syekh Yusuf Goa yang ini. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendalami penerapan konsep matematika dan prinsip-prinsip geometri dalam desain arsitektur masjid. Kemudian prosedur penelitian etnografi. Menurut Spradley dalam buku Abdul Hadi Asrori pada tahun 2021, siklus penelitian etnografi ada 6 langkah, yaitu yang pertama pemilihan proyek etnografi, yang kedua pengajuan pertanyaan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat perekaman data yaitu mencatat hasil observasi dan mengambil dokumentasi berupa foto atau video, yang kelima analisis data, dan yang keenam penulisan laporan yaitu menyusun laporan hasil penelitian yang ditemukan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara-cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini data dikumpulkan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan yaitu pada bulan November tahun 2024 di Masjid Agung Syekh Yusuf yang berlokasi di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data. Di sini instrumen penelitian
Yang digunakan yaitu lembar observasi dan kamera atau alat perekam untuk mengambil gambar dan video dari berbagai sudut bangunan. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena budaya yang sedang diteliti dari perspektif etnografi. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi pola, makna, dan interpretasi yang muncul dari data yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Adapun rencana pembahasan yaitu yang pertama menemukan konsep matematika dan prinsip-prinsip geometri dalam struktur bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf Goa. Yang kedua mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen geometri dan pola matematika digunakan dalam desain arsitektur baik pada struktur bangunan maupun ornamen hiasan Masjid Agung Syekh Yusuf Goa. Selanjutnya yaitu hasil. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dengan observasi. Yang pertama adalah konsep bangun datar. Dapat dilihat pada gambar bahwa hasil pengamatan pada lantai masjid baik pada bagian dalam maupun bagian luar halaman masjid berbentuk persegi. Lantai masjid berbentuk persegi dan persegi panjang. Pada lantai bagian halaman masjid ini terdapat pola matematika yang menarik dalam bentuk pengaturan keramik dengan dua jenis geometri, yaitu persegi dan persegi panjang. Setiap persegi terdiri dari 16 keramik krem yang disusun dalam formasi 4x4, sedangkan setiap persegi panjang terdiri dari 20 keramik krem dalam formasi 5x4. Kedua bentuk geometri ini dikelilingi oleh keramik berwarna hitam yang berfungsi sebagai pembatas atau bingkai untuk menonjolkan pola geometrisnya. Rumus untuk menentukan luas dan keliling persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian persegi, luas sama dengan sisi kali sisi, keliling sama dengan 4 dikali sisi. Kemudian yang kedua, hasil observasi. Pada pintu utama masjid terdapat konsep geometri bidang datar berbentuk persegi, persegi panjang, bola ketupat, dan lingkaran. Rumus bola ketupat dan lingkaran dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga yaitu hasil pengamatan pada menara masjid. Terdapat konsep geometri bidang datar berbentuk trapesium dan segitiga. Yang keempat yaitu pengamatan pada ornamen masjid yang terletak di bagian atas pintu utama masjid, yaitu terdapat konsep geometri bidang datar berbentuk bola ketupat. Rumus untuk menentukan luas dan keliling bola ketupat yaitu luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 dan kelilingnya sama dengan 4 dikali sisi. Hasil pengamatan yang kelima pada bangun datar yaitu pada lampu hias masjid dan tempat wudhu jamaah baik area laki-laki maupun perempuan terdapat konsep geometri bidang datar berbentuk segi 8. Rumus untuk menentukan luas dan keliling segi 8 yaitu luas sama dengan 2 kali R kuadrat dikali akar 2. Kelilingnya sama dengan 8 dikali sisi. Pengamatan yang keenam yaitu pada plafon, ventilasi, dan pagar lantai 2 masjid. Itu terdapat konsep geometri bidang datar berbentuk segitiga, bola ketupat,
dan persegi panjang. Rumus untuk segitiga, belok ketupat, dan persegi panjang dapat dilihat pada gambar. Kemudian pengamatan yang ketujuh yaitu pada ornamen masjid yang terdapat konsep geometri bidang datar berbentuk belok ketupat. Dan pengamatan yang kedelapan yaitu pada pintu kecil masjid. Terdapat konsep geometri bidang datar berbentuk persegi panjang dan pada kaca ventilasi berbentuk belok ketupat, serta terdapat bentuk segitiga pada penataan lampu yang berada di kedua sisi pada masing-masing pintu dan bagian atas pintu jika ditarik garis yang menghubungkan setiap titik-titik lampu tersebut. Adapun konsep bangun ruang yang terdapat pada bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf Goa yaitu pada hasil pengamatan pada kubah masjid terdapat konsep geometri bangun ruang berbentuk prisma segi 4 jika garis-garis dasarnya kita perpanjang. Nah, rumus untuk menentukan luas dan volume pada 5 segi 4 yaitu luas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Dan volumenya yaitu sama dengan 1/3 dikali sisi berpangkat 2 dikali tinggi. Dan pada pengamatan yang kedua yaitu pada menara masjid terdapat konsep geometri bangun ruang berbentuk 5 segi 4 jika garisnya diperpanjang. Dan pada pengamatan ketiga yaitu pada tiang masjid dan toren air atau penampungan air terdapat konsep geometri bangun ruang berbentuk tabung. Rumus untuk menentukan luas dan volume tabung yaitu luas sama dengan pi R dikali R ditambah tinggi. R itu adalah jari-jari. Dan untuk volumenya sama dengan pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, pada pengamatan ini terdapat juga konsep geometri transformasi yaitu pada monumen masjid. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, bentuk monumen Masjid Agung Syekh Yusuf Goa terdapat konsep transformasi yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Dan pada atap masjid dan pagar lantai 2 masjid terdapat juga bentuk belok ketupat pada atap Masjid Agung Syekh Yusuf Goa terdapat konsep transformasi yaitu refleksi terhadap sumbu Y dan sumbu X. Sedangkan pada pagar lantai 2 masjid terdapat konsep transformasi yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Adapun pemodelan matematika yang dapat kita buat pada bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf Goa yaitu pemodelan yang pertama yaitu di Masjid Agung Syekh Yusuf Goa terdapat 2 area pengambilan air wudhu untuk jamaah laki-laki dan perempuan. Setiap area memiliki 45 keran dan masing-masing area didukung oleh 4 toren air di mana setiap toren memiliki kapasitas 1000 liter. Jadi setiap area laki-laki dan perempuan memiliki total kapasitas air sebanyak 4000 liter. Selama waktu sholat terdapat 300 jamaah laki-laki dan 250 jamaah perempuan yang melakukan wudhu. Setiap jamaah menggunakan rata-rata 3 liter air untuk sekali wudhu. Asumsikan bahwa semua keran di kedua area dapat mengalirkan air secara bersamaan dengan laju 0,2 liter per detik setiap keran. Nah, yang pertama yang kita cari adalah apakah kapasitas total air cukup untuk memenuhi kebutuhan semua jamaah yang akan berwudu sekali.
Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar air di toren habis jika semua keran di kedua area digunakan tanpa henti. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu berapa kali semua jamaah perempuan dan laki-laki bisa berwudu sampai air di toren habis. Adapun pemodelan kedua, yaitu pada lantai halaman masjid terdapat pola pengaturan keramik dengan dua jenis geometri, yaitu persegi dan persegi panjang. Setiap persegi terdiri dari 16 keramik krem putih yang disusun dalam formasi 4x4, sedangkan setiap persegi panjang terdiri dari 20 keramik krem dalam formasi 5x4. Kemudian bentuk geometri ini dikelilingi oleh keramik berwarna hitam yang berfungsi sebagai pembatas atau bingkai untuk menonjolkan pola geometris. Di sini diketahui panjang sisi setiap keramik krem dan keramik hitam adalah 30 cm. Harga satu keramik krem yaitu 8.000 dan harga satu keramik hitam yaitu 10.000. Jika terdapat 6 buah persegi dan 8 buah persegi panjang yang disusun dalam pola pada halaman masjid, hitunglah. Yang pertama, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, luas total dari kita disuruh untuk menghitung luas total dari seluruh pola keramik yang terpasang di halaman masjid, termasuk keramik hitam yang mengelilingi setiap bentuk geometris. Yang kedua, jumlah total keramik krem dan keramik hitam yang digunakan. Yang ketiga, total biaya untuk seluruh keramik yang dibutuhkan. Penyelesaiannya dapat dilihat pada gambar. Yang terakhir, adapun pembahasan, yaitu penelitian ini berfokus pada eksplorasi unsur-unsur geometris dan pola matematika dalam arsitektur Masjid Agung Syekh Yusuf Goa sebagai bentuk penerapan etnomatematika dalam pembelajaran. Masjid ini selain sebagai pusat ibadah juga menjadi cerminan budaya yang mengandung nilai-nilai matematika, khususnya geometri dan transformasi. Dalam konteks ini, masjid bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga sebuah media pembelajaran yang mampu menghadirkan konsep-konsep matematika dalam bentuk nyata, sehingga relevan untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yang konseptual dan inovatif. Berdasarkan observasi, Masjid Agung Syekh Yusuf Goa mengandung banyak elemen geometris yang signifikan, baik dalam bentuk bangun datar maupun bangun ruang. Bentuk-bentuk geometris tersebut seperti persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan bola ketupat ditemukan pada ornamen dinding, plafon, serta lantai. Bangun ruang seperti limas dan tabung terlihat pada struktur utama masjid termasuk kubah dan menara. Nah, pada bagian kubah masjid yaitu bentuknya yang menyerupai limas memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi konsep geometri ruang seperti luas permukaan dan volume. Misalnya pada bentuk kubah ini siswa dapat diajak menghitung beberapa besar material yang dibutuhkan untuk membangun kubah berdasarkan rumus luas permukaan bangun ruang. Selain itu, analisis geometri kubah ini dapat dikaitkan dengan nilai estetika dan fungsionalitasnya seperti bagaimana bentuk melengkung mampu mendistribusikan beban secara merata. Yang kedua, pada bagian lantai masjid. Pola keramik yang digunakan menunjukkan pengaturan geometris yang sangat teratur. Setiap keramik berbentuk persegi dan persegi panjang
disusun sedemikian rupa sehingga membentuk pola testelasi. Pola ini menunjukkan pengulangan bentuk-bentuk geometris yang tidak hanya memperindah tampilan tetapi juga mencerminkan konsep matematika seperti simetri, translasi, dan rotasi. Yang ketiga, menara masjid merupakan contoh lain dari penerapan geometri dalam arsitektur. Bentuk menara yang menyerupai prisma dan limas memberikan peluang untuk membahas konsep volume dan tinggi. Pada bagian ornamen seperti pintu, ventilasi, dan plafon, ditemukan pola-pola geometri datar yang mencerminkan konsep refleksi dan rotasi. Misalnya, pola belok ketupat yang ditemukan pada ornamen dinding dapat digunakan untuk menjelaskan simetri lipat dan simetri putar. Yang keempat, transformasi geometri dalam ornamen. Pada ornamen yang ditemukan pada bagian dinding, plafon, dan pintu utama menunjukkan adanya transformasi geometri yang kompleks. Misalnya, pola berbentuk segitiga dan belok ketupat yang disusun secara simetris menunjukkan adanya refleksi terhadap sumbu tertentu. Pola-pola ini tidak hanya menciptakan harmoni visual, tetapi juga menjadi contoh konkret dari penerapan konsep transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat diajak menganalisis pola ini menggunakan pendekatan matematika seperti menggambar ulang pola dengan menerapkan refleksi, translasi, dan rotasi. Inilah yang dapat saya jelaskan mengenai etnomatematika pada bangunan bersejarah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.